mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu kelompok 10 dengan judul sistem pemasan yang utama yang pertama ada Medina Dwi Cahyani, Fatur Manusia Barapi, Rizal Ahmad Diaksa, Raslan Andini, dan Faikul Askar. Nah, di sini saya Fatur Manusia Barapi akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 5. Yang pertama adalah bab 2, yaitu tentang karakteristik permukaan dan kontak. Nah, di sini menjelaskan bagaimana definisi topografi permukaan. Yang utama adalah topografi permukaan ini merujuk pada karakteristik geometrik tiga dimensi dari suatu permukaan yang solid. Nah, ini tuh mencakup seluruh variasi ketinggian, lembah, dan fitur tekstural yang ada. Tekstural yang dimaksud itu tekstural mesin. Nah, secara teknis tidak ada permukaan yang benar-benar datar secara sempurna, karena setiap proses manufaktur itu dapat meninggalkan jejak geometrik yang unik pada permukaan benda kerja. Kemudian itu membahas tentang komponen geometrik utama. Yang pertama ada roughness atau kekerasan. Nah, ini variasi ketinggian frekuensi tinggi atau jarak pendek yang merupakan akibat langsung dari proses pemesinan. Nah, itu misalnya jejak pisang pahat atau eh, jejak pisang pahat itu tuh kayak akibat gesekan ketika pemakanan. Nah, yang kedua ada waviness atau keolengan. Nah, ini variasi ini frekuensinya menengah yang umumnya terjadi akibat getaran mesin atau perkakas. Yang ketiga ada form error. Nah, ini adalah kesalahan bentuk karena adanya simpangan geometri makro yang berskala luas dari bentuk ideal. Nah, seperti masalah kebulatan atau kelurusan dalam benda kerja ketika melakukan proses pemakanan. Yang ketiga ada parameter kekasaran 2D profil. Nah, dengan ini standar ISO-nya adalah 4287. Nah, persamaan dasar ini memakai rata-rata aritmatika. Kelebihannya adalah sangat stabil secara statistik dan tidak mudah dipengaruhi oleh satu puncak atau lembaga. Kelemahannya itu tidak mampu membedakan profil permukaan yang memiliki puncak tajam dengan permukaan yang dalam jika nilai rata-ratanya adalah sama. Yang ketiga ada membahas tentang tekstur permukaan dan arah. Nah, tekstur permukaan ini mencakup seluruh karakteristik berulang atau acak pada permukaan meliputi kasaran, waviness, dan lay arah. Nah, lay arah tekstur ini adalah arah dominan pola sektor permukaan, umumnya ditentukan oleh proses manufaktur. Yang pertama adalah sejajar. Arah lay ini sejajar dengan batas indikasi. Nah, terus misalnya adalah misturi. Kemudian ada tegak lurus, ketiga menyilang, keempat multi directional atau tidak ada arah dominan. Yang ketiga ada kemudian ada melingkar. Yang terakhir adalah radial. Nah, signifikasi arah tekstur dalam tribologi. Arah lay ini relatif terhadap arah gerakan sangat mempengaruhi koefisien gerak dan laju arus. Nah, anisotropi permukaannya ini permukaan yang isotropik memiliki sifat sama di semua arah, sedangkan permukaan anisotropik ini memiliki tekstur dominan atau satu arah. Nah, ini pengukuran kasaran. Prinsip-prinsip dasar pengukuran ini adalah permukaan pada prinsip adalah proses mengukur variasi ketinggian atau dengan Z sebagai fungsi posisi lateral X dan Y pada permukaan. Nah, semua metode pengukuran kasaran ini berupaya merekonstruksi topografi permukaan dengan aproksi dan resolusi tertentu. Yang pertama itu metode yang digunakan itu adalah metode stylus atau mechanical profilometry. Nah, metode stylus ini adalah teknik pengukuran kekasaran tertua dan paling banyak digunakan di industri. Prinsipnya itu sederhana. Sebuah jarum berujung sangat tajam digerakkan secara mekanis melintasi permukaan. Nah, ini dengan gerakan tadi direkam sebagai fungsi posisi lateral. Kemudian ada metode optik. Ini menggunakan cahaya seperti interferometri, konfocal, fokus variasi. Nah, sangat presisi menggunakan metode optik ini dan aman untuk benda yang lunak, tetapi agak sensitif terhadap getaran dan permukaan yang terlalu reflektif. Yang terakhir ada atomic force microscopy atau AFF. Nah, teknik ini dengan resolusi tertinggi untuk memetakan topografi permukaan ukuran nano sangat lambat dan hanya mencakup area yang sangat kecil. Kemudian ada standarisasi pengondisian sinyal itu dengan filtering dan cutoff. Nah, peran kritis pengfilteran ini adalah data mentah yang terekam merupakan superposisi dari bentuk keolengan dan kesesaran sinyal. Nah, sinyal ini harus difilter. Ini gunanya untuk memisahkan komponen tersebut secara digital. Nah, ini filter standar ini adalah menggunakan ISO 11562, yaitu menggunakan Gaussian filter untuk menentukan min line referensi pasaran tanpa distorsi ke sinyal. Nah, tabel pemilihan nilai cutoff standar ini berdasarkan ISO 428. Kemudian ada teori kontak Hertzian. Teori kontak Hertzian ini dikembangkan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1882. Nah, ini mendeskripsikan tentang distribusi tegangan dan deformasi yang terjadi ketika dua benda elastik bersentuhan. Ini adalah fondasi utama analisis kontak mekanik dalam tribologi. Nah, Hertz ini mengasumsikan dasar-dasar. Yang pertama ada kedua benda ini bersifat elastis atau sempurna, homogen dan isotrop. Kemudian permukaan benda itu halus sempurna tanpa adanya kekasaran. Yang ketiga ada rekaman dan deformasinya itu kecil. Yang keempat permukaan kontaknya itu jauh lebih kecil dibanding dimensi benda keseluruhan. Yang kelima ada tidak ada gesekan di area kontak. Dan yang terakhir kontak terjadi pada titik atau garis sebelum pembukanan. Kemudian berkembang menjadi area elips atau lingkar. Indikator kesehatan pelumas CPL. Nah, kategori analisisnya ini adalah kesehatan pelumas. Parameter utamanya adalah viskositas dan keasaman. Metode ujinya itu menggunakan viskometri atau FGAT. Kemudian ada tingkat kontaminasi. Parameter utamanya menggunakan particle count, water content, dan metode ujinya menggunakan ISO 4406 dari Carl Fisher. Kategori analisis yang ketiga adalah partikel kausan. Parameter utamanya adalah wear meters,
Itu adalah Fu, Cu, dan BPF ini adalah besi. Metode ujinya adalah ICP spektroskopi. Dan terakhir ada integritas kimia, parameter utamanya ya oksidasi, nitasi, dan okupasi. Jadi ujinya menggunakan FIS tadi. Nah, selanjutnya adalah tren masa depan dari inovasi hidral. Yang ini adalah green tribology, yaitu biolubrikan berbasis nabati atau sawit atau tumbuhan yang ramah lingkungan. Super lubricants itu kondisi di mana gesekan mendekati nol menggunakan material 2D seperti grafen. Dan yang terakhir adalah biotribologi, optimalisasi pelunasan pada imbal sendi manusia untuk mencegah kegagalan proses. Nah, ini kemudian lanjut untuk bab 5. Nah, bab 5 ini adalah membahas tentang analisis oli dan perawatan prediktif. Untuk yang pertama adalah evolusi strategi perawatan mesin. Yang pertama adalah strategi perawatan mesin ini telah bergeser dari pendekatan tradisional basis waktu, yaitu time based maintenance, menjadi perawatan berbasis kondisi atau conditional based maintenance. Nah, penggantian oli berdasarkan interval tetap, misalnya tiap 6 bulan, tanpa melihat kondisi actual pelumas dapat menyebabkan pemburuan sumber daya jika oli masih bagus, atau justru dapat menjadikan kecolongan kegagalan jika oli rusak lebih cepat akibat beban kerja atau kontaminasi. Yang ketiga adalah memanfaatkan hasil analisis oli secara berkala untuk menentukan waktu intervensi yang tepat, mengoptimalisasikan masa pakai oli, deteksi kerusakan jadi dan menghemat biaya perawatan. Kemudian ada kerangka kerja program analisis oli dan integrasi manajemen aset. Ada tiga kategori informasi utama, yaitu adalah program analisis oli ini yang efektif harus harus mengevaluasi tiga hal, yaitu analisis kondisi fluida atau dengan itu ada tiga, yaitu viskositas, oksidasi, dan aditif. Nah, analisis kontaminasi yaitu adalah air, debu, dan bahan bakar, dan analisis kehausan yaitu partikel logam hasil gesekan komponen. Kemudian potensi penghematannya itu adalah penerapan analisis oli yang terstruktur terbukti dapat memangkas biaya perawatan industri sebesar 25-30%. Nah, ini sekaligus meningkatkan ketersediaan mesin ketika ingin melanjutkan proses produksi. Mungkin ada prinsip utama pengambilan sampel oli atau oil sampling. Yang pertama itu adalah prinsip representatif, yaitu kualitas data analisis sangat bergantung pada kualitas sampel. Nah, jika sampel tidak representatif, data akan menyesatkan dan memicu keputusan perawatan yang salah untuk selanjutnya. Yang kedua adalah konsistensi prosedur, yaitu pengambilan sampel harus dilakukan dari titik lokasi yang sama, dengan metode yang sama setiap kali pengujian dilakukan. Kemudian ada kondisi mesin. Nah, ini diambil ketika mesin sedang beroperasi, agar partikel kausan ini masih tercampur di dalam oli dan belum mengendap. Kemudian ada metode bagaimana dan peralatan bagaimana pengambilan sampel. Yang pertama adalah metode sending valve atau minimes atau pitot. Tuh. Nah, ini metode ini punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini adalah konsisten dan dapat dilakukan saat mesin beroperasi. Kekurangannya itu adalah memerlukan instalasi penuh. Kemudian ada yang kedua adalah vakum pump melalui dipstick tube. Ini kelebihannya adalah murah, tidak memerlukan modifikasi sistem. Kekurangannya adalah resiko kontaminasi atau tidak representatif jika dilakukan dari dasar. Nah, yang terakhir adalah drop tube ke dalam reservoir. Kelebihan ini adalah sederhana, memerlukan peralatan yang tidak menggunakan peralatan yang khusus, kurang dan tidak representatif dan menangkap sedimen ketika melakukan pengambilan sampel. Dan ada turunan fatal perawatan proses waktu. Nah, yang pertama ini adalah penggantiannya itu dilakukan secara brutal pada interval kita misalnya setiap 3.000 jalur operasi ya, tanpa kondisi aktual oli yang sedang digunakan. Nah, terkadang kan apa itu kondisi mesin itu tidak bisa stabil, makanya dilakukan secara brutal itu ada. Dan yang kedua itu ada memicu pemborosan finansial jika oli sebenarnya masih layak pakai. Yang ketiga ada membawa resiko kecelakaan kegagalan jika oli terdegradasi lebih cepat. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya. Yang terakhir adalah tidak mampu merespon variasi beban kerja lingkungan dan kontaminasi lapangan. Kemudian lanjut ke pemantauan kondisi kimia dan atau TAN dan TPM. TAN ini adalah total aset nambah. Yang pertama adalah mengukur kandungan senyawa asam dan satuan KOH per gram sen. Nah, peningkatan TAN ini menandakan oksidasi oli akibat suhu tinggi. Batas peringatannya adalah 0 sampai 5 0,5 sampai 1 miligram KOH per gram dari nilai oli baru. Untuk PPN tersendiri ada total base number, yaitu pemantauan kondisinya itu ada yang pertama mengukur cadangan gas atau pelumas untuk menetapkan asam sulfat hasil pembakaran, khususnya adalah mesin diesel. Yang kedua adalah penurunan TPN menandakan miliknya depletion, paket aditif. Yang terakhir adalah jika rasio TPN terhadap tan satu di bawah 1,0. Nah, cadangan basa ini dinyatakan habis dan komponen terancam korupsi asam korosif. Kemudian ada identifikasi kontaminasi air dalam pelumasan, yaitu adalah dissolved water. Nah, ini terlalu secara molecular, tidak kasat mata dan relatif aman dalam jumlah yang kecil. Jika jumlah yang banyak itu bisa diperhitungkan kembali. Kemudian ada emulsified water.
itu terdispersi sebagai butiran mikroskopik. Nah, ini membuat kulit terlihat keruh atau berkabut. Yang terakhir adalah free water, nah itu terpisah penuh dan mudah diseret tangki, status paling destruktif atau harus segera diganti. Dan teknik analisis kawasan partikel yang utama adalah besi indikasi ausnya itu adalah pada G ya, piring, silinder, liner, dan shaft dan K. Kemudian tembaga, ini indikasi ausnya itu bisa pada transmusor, fusible, oil cooler tuh. Dan timah, indikasi ausnya pada komponen piring overlay, alloy, dan solder. Yang terakhir adalah aluminium, indikasi ausnya itu bisa terjadi pada di piston, pump bushing, dan piring. Kemudian klasifikasi morfologi, indikasi, dan perusahaan. Nah, yang pertama dari Rubinger. Rubing yang tipis itu kurang biasa dari 15 mm. Menandakan kawasannya itu ada normal. Cutting wheel-nya itu berbentuk spiral atau ikal, bentuknya tajam. Menandakan abrasif wheel atau debu. Kemudian fatigue charm itu adalah tebal, irregular, ukurannya itu 10 sampai 100 mm. Menandakan gejala paling atau pitting. Ya, seven seri. Nah, ukuran ini besar. Lebih dari 50 mm dengan pemakan bergaris atau treated. Nah, ini menandakan gagalnya pembahasan. Nah, kemudian harus beres, bulatnya semula 1 sampai 2 mm. Indikasinya itu adalah kavitasi atau rolling fatigue. Sekian presentasi dari saya, kurang bermanfaat. Sama bu, bermanfaat.